Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Bima Aldiko. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya dari kelas C dan saya adalah ketua dari kelompok AIK Muhammadiyah. Tugas yang diberikan oleh dosen saya adalah untuk melakukan pemberdayaan kepada kaum duafa, yang dimana kita itu diberikan tugas tersebut adalah untuk mendapatkan pemahaman dan juga pembelajaran yang bermakna untuk hidup kita. Maksudnya adalah di dalam tugas itu memiliki intisari yang dimana kita itu belum menyadari betapa pentingnya kita itu harus melakukan hal tersebut, tentunya dengan secara ikhlas dan juga dengan hati yang tulus. Di pelajaran ini, lebih tepatnya pelajaran AIK ini, saya itu benar-benar banyak membuka mata. Karena jujur, saya tuh masih kadang-kadang tuh masih agak sungkan atau jarang untuk membantu orang. Lebih tepatnya seperti itu, saya terkadang juga lebih mementingkan ego saya sendiri. Tapi semenjak saya jujur memperdalami pembelajaran AIK ini tuh, saya itu lebih mencoba untuk terbuka dan juga lebih banyak untuk menolong orang lain yang ada di sekitar saya, apapun itu. Bahkan orang-orang yang tak kenal saya pun juga terkadang saya bantu semenjak saat ini. Tugas tersebut dilakukan secara kelompok tentunya, karena tidak mungkin kita itu mudah untuk mengerjakan tugas seperti ini tuh dengan sendirinya. Di lain sisi kita juga memiliki kewajiban untuk mengerjakan tugasnya, tapi dalam tugas ini itu kita juga diandalkan dalam segi kekompakannya, yaitu bagaimana cara kita mengatur strategi dan juga mengelola bagaimana agar semua yang kita rencanakan itu berjalan dengan baik. Selain itu juga menurut saya dengan diadakannya tugas ini dengan bersifat berkelompok, kita itu bisa juga untuk saling meningkatkan rasa toleransi, solidaritas kita, dan juga meningkatkan hubungan tolak balik antara kita gitu. Jadi maksudnya itu berhubung pada kesempatan kuliah pada saat ini itu kan masih sistem daring, jadi belum 100% itu kita juga bisa mengenal secara maksimal kepada teman kita itu seperti apa diri kita sebenarnya. Makanya menurut saya positif yang bisa diambil dari pembelajaran saat ini itu adalah kita juga bisa di lain sisi dengan lain untuk menolong orang, kita juga bisa memperkuat hubungan antara teman satu dengan temannya lainnya itu dengan diri kita itu berjalan dengan baik, dan juga kita itu bisa saling mengerti antara satu dengan lainnya. Kurang lebih menurut saya sih penggambaran mengenai pembelajaran AIK dengan tugas pembelajaran duafa ini, selain untuk kita selain mengajarkan kita untuk tetap peduli kepada orang lain, kita itu juga diajarkan untuk bagaimana untuk mengelola dan juga mengatur strategi untuk melakukan sesuatu agar sesuatu yang kita lakukan tersebut itu berjalan dengan lancar dan juga maksimal. Kurang lebih seperti itu. Sekiranya kurang lebih seperti itu yang
bisa saya sampaikan untuk kalimat pembuka dari video ini. Dan selamat menyaksikan video dari hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bima. Sebelumnya saya sebagai ketua dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang bisa hadir saat ini. Dan minta maaf juga gue kalau misalnya hari ini waktu kalian sedikit terganggu karena aktivitas hari ini. Sebelumnya saya sebagai selaku ketua ingin menyampaikan mengenai materi hari ini, karena berhubung kan kemarin kita juga sudah melakukan diskusi, karena waktu itu kualitasnya yang kurang sedikit kayak jauh dari kata baik. Dari pertama kagak ada yang on cam, terus sedikit yang bertanya, ya sedikit bertanya oke lah, masih bisa dimaklumin, tapi kalau yang on cam kalau bisa sih berharap bisa pada nyala aja gitu, biar gurunya pada tahu kalau kalian hadir hari ini. Oke, langsung ya kita mulai ya materinya. Kelihatan kan semuanya aman? Laptop gue juga agak nge-lag nih soalnya. Aman, kelihatan air. Oke. Kita hari ini akan membahas keluarga duafa. Nah, keluarga duafa itu apa sih? Keluarga duafa itu adalah kumpulan sanak saudara seisi rumah atau dalam satu tanggungan yang secara ekonomi lemah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-harinya secara layak. Nah, itu maksudnya keluarga duafa itu adalah kumpulan orang-orang atau individu yang dimana mereka itu berada satu ruangan yang sama, tapi dia itu memiliki ekonomi yang tidak mumpuni secara harfiah gitu. Jadi maksudnya ya seperti kita ketahui kan kategori orang-orang zaman sekarang ini kan ada golongan menengah, terus golongan ke atas, terus ada golongan yang sulit untuk dijelaskan lah untuk yang ketiganya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita cepat aja karena berhubung waktu. Oke, nah ini pertama kita melakukan pencarian dan penelusuran lokasi. Nah, ini kita nanti sebelum melakukan kerja lapangan, nanti kita juga mencari dulu nih lokasinya. Kayak apa, mungkin kalian ada usulan gitu, mau
misalnya kayak, wah gue pengen mengusulkan Bim, kalau di daerah gue itu ada orang yang mengalami seperti hal ini, maksudnya kayak keluarga duafa, misalnya kayak di dekat rumah gue ini ada tukang bakso, misalnya gitu. Kalian ada yang mau ngusulin nggak? Misalnya kayak apa gitu nanti biar sedikit dipermudah, biar enak gitu. Oke, Riz, ada yang mau ngasih usulan mengenai lokasi? Siapa tahu ada gitu di dekat-dekat rumah kalian. Jadi kita dipermudah. Di dekat rumah gue adanya rumah duafa, bukan orang-orang yang nggak mampu gitu, Bim. Oh iya kak? Yowes. Udah nggak apa. Kalau Keisha gimana Keisha? Di dekat rumahnya ada nggak Kei? Kalau mungkin di dekat rumah gue tuh banyak ya kayak nenek-nenek yang janda, terus rumahnya juga terlihat kayak butuh bantuan gitu. Iya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Boleh. Maaf. Nggak apa-apa, itu usulan bagus. Itu usulan Iya. bagus. Jadi ntar Iya. kita kan ada opsi pilihan lain gitu. Kalau misalnya kita udah buntu, ntar bisa pakai yang Keisha itu tadi aja, nggak apa-apa. Jadi kita nggak benar-benar buntu. Kalau siapa lagi ya? Kalau menurut Rangga ada nggak di dekat rumahnya? Kalau gue sih kalau dekat rumah gue ya pastinya ada, tapi gue mungkin agak nggak tahu duafanya siapa aja. Paling gue ntar minta data ke salah satu masjid, biasanya dia nyimpen kaum duafanya. Jadi ntar mungkin gue tanyain teman gue tanya siapa aja. Oh yaudah. Makasih ya Rangga ya. Masih. Oke, berarti kita kalau masalah pencarian sepertinya udah cukup terbuka ya. Beberapa dari kalian kan juga udah menyampaikan informasi gitu dari kalian masing-masing ya. Gue juga berterima kasih gitu pada kalian yang udah cukup membantu gitu. Jadi kita di dekat rumah gue juga ada sih sebenarnya, cuman takutnya ntar kejauhan aja ngerinya. Jadi yo aman nantinya kalau yang penting kan kalian udah berusaha gitu. Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, ini kita bagaimana nih nemuin keluarga duafa. Nah, untuk menemukan keluarga duafa itu pertama itu kita mencari orangnya dulu gitu. Orangnya dulu kita cari, participation itu maksudnya kita nyari dulu orang-orangnya, partisipan lah bahasa mudanya. Kita nyari orangnya dulu. Setelah kita habis nyari orangnya, baru langkah berikutnya adalah kita itu menganalisa orang tersebut. Apakah dia benar dari keluarga duafa atau maksudnya orang-orang tersebut itu termasuk golongan duafa apa kagak gitu. Nah, ntar baru yang berikutnya lagi setelah analisa adalah planning. Nah, planning itu kita merencanakan atau strategi kita itu ntar kayak gimana ke depannya gitu. Apakah kita ntar akan melakukan patungan bersama nanti gitu. Ntar kalian setuju nggak nih ntar kita pada patungan apa ada opsi lain gitu? Kan ntar juga ada penggalangan dana. Kayaknya sih penggalangan dana aja sih, Bim. Kayak kita nargetin misalnya 1,5 atau 2 juta. Buset. Bisa aja itu sih. Yakin lo bisa tembus tuh segitu. Kan ntar kan takutnya ntar waktunya itu loh. Kan kita juga udah mau TS bentar lagi. Susah sih. Iya udah. Ntar kalau udah kepepet kita patungan aja, seadanya aja, mending patungan. Yo ya, kita lanjut lagi ya. Atau nggak usah duit, Bim. Sembako aja. Maksudnya? Iya, jadi kita nggak usah beli nggak usah ngumpulin duit, kita beli sembako aja. Oh iya. Jadi maksudnya kalian kayak bawa barang dari rumah gitu, yang kalian donasiin gitu ya? Ya itu udah pokoknya sembako udah kayak gula. Tepung. Oh iya, gue paham. Sip. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, jadi setelah kita planning, berikutnya adalah aksi, ya, terjun lapangan. Nah, ini ntar kita setelah diskusi, habis ini kita terjun lapangan. Nah, rencananya sih setelah habis UTS ini, nanti kalau masalah waktu gue coba tentuin, ntar gue juga coba tanya-tanya lagi sama Zanuba mengenai kapan waktu yang tepat gitu. Kan Zanuba juga berhubung laskum, dari kemarin Wulan juga ngejelasin ke gue, katanya dia bentrok mulu sama Ika ini gitu. Maksudnya bukan sama pelajarannya, maksudnya diskusi kita ini gitu, nyaris kagak dapet gara-gara dia laskum, kurang lebih kayak gitu. Jadi ntar abis UTS sih rencana kita bakal terjun lapangan, insya Allah sih. Semoga aja nggak ada gangguan dan berjalan lancar. Amin. Oke, berikutnya lagi. Nah, strategi dan teknik teknik menemukan keluarga duafa. Nah, strateginya ini ya udah kita tinggal melihati aja kondisi yang ada di sekitar kita. Terus misalnya kayak di dekat
Ya nggak usah jauh-jauh dulu lah, nggak usah di dekat rumah dulu. Ya di jalan-jalan kan banyak tuh, kayak di jembatan layang tuh yang biasa dipakai buat orang pedagang kaki lima kan, di bantaran-bantaran jalan atau mungkin bantaran-bantaran jalan lainnya gitu kan banyak tuh, ada penjual bakso terus sama gelandangan-gelandangan tertentu yang apa ya, yang benar-benar kita butuh tolong aja gitu. Ya walaupun pada dasarnya kan kita juga nggak tahu gitu kan, apakah masih ada yang masih melakukan penipuan gitu, maksudnya yang dia udah sebenarnya udah tahu dia tercukupi tapi dia menyamar menjadi orang yang tidak seharusnya dia lakukan. Jadi kan dia itu apa ya, menimbulkan kerancuan atau kayak keresahan gitu sama orang-orang di sekitar. Maksudnya ini orang nih beneran orang tidak mampu atau kagak gitu. Takutnya ntar nipu gitu kan. Banyak aja orang-orang yang memanfaatkan keadaan orang yang sedang membutuhkan sebagai sumber keuangan mereka gitu. Ya, padahal ada yang ingin disampaikan? Kagak kepencet, sorry. Lanjut. Ya udah, oke. Kita lanjutin lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Kayak tukang bakso dan pengemis dan semacamnya lah, intinya seperti itu. Ya kita juga sebagai mahasiswa juga sadar lah betapa pentingnya kita harus menolong orang-orang yang di sekitar kita gitu, jangan diabaikan. Kurang lebih sih baiknya seperti itu, karena kita kan juga tidak akan pernah tahu gitu keadaan kita yang saat ini itu akan terus bertahan sampai seperti ini juga apa tidak gitu. Kalian kan juga tahu kan kalau dunia ini tuh terdapat roda kehidupan gitu, yang di bawah bisa mendarat di atas, yang di atas belum tentu dia bakal bertahan selamanya, tapi juga tidak tahu gitu kan. Tiba-tiba dia mendadak miskin secara mendadak, seperti kayak yang statusnya misalnya kayak gini, ada orangnya kantoran, dia memiliki jabatan tertinggi, memerintah di suatu perusahaan tertentu, tapi karena suatu kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan atau secara tidak diketahui gitu, ya jadi tiba-tiba kayak di PHK gitu kan, terus juga bangkrut atau gulung tikar perusahaannya tersebut, dan masih banyak lagi lah aspek-aspek lainnya. Jadi tidak, menurut gue sih nggak ada salahnya kalau kita sebagai mahasiswa itu kita harus membantu, karena juga kita kan tidak akan tahu ntar orang yang kita bantu nanti itu akan berbalik kepada diri kita sendiri lagi apa kagak gitu. Maksudnya kita kayak melakukan profitisasi gitu, maksudnya kayak kita menolong dia walaupun kita nggak menerima sekarang, ntar pasti orang lain yang bakal membalasnya ke diri kita juga gitu. Kalau lebih kayak gitu menurut gue. Aduh. Oke, lanjut ya. Nah, apa itu golongan keluarga? Golongan keluarga. Apa itu keluarga? Nah, keluarga itu adalah orang seisi rumah dalam satu tanggungan. Maksudnya di sini adalah kumpulan orang yang terdiri dari, seperti materi kemarin, terdiri dari ayah, ibu, terus adik, kakek, nenek yang berkumpul dalam suatu kelompok yang bernamakan keluarga dan dipimpin oleh satu kepala keluarga, yaitu adalah ayah kita sendiri, kayak gitu. Nah, terus kalau seluruhan orang berada dalam hubungan kekeluargaan. Nah, maksudnya ini adalah seluruh orang-orang tadi yang ada di kelompok atau keluarga kita tadi, kayak ayah, ibu, dan semacamnya itu dalam satu bentuk keluarga yang utuh. Mereka tuh saling melakukan hal-hal yang berkesinambungan atau melakukan hal-hal yang bersifat seperti saling keterikatan gitu antara satu dengan lainnya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, ini mengenai data statistik berdasarkan dari BPS September 2016. Nah, kalau yang atas itu kan kagak jelas, gue coba baca aja. Itu yang atas adalah daerah perkotaan itu. Daerah perkotaan itu terdapat 10,09 juta atau tepatnya adalah 7,79%. Kurang lebih ada segitu orang-orang kaum duafa atau kaum yang membutuhkan bantuan kita ada di daerah perkotaan. Nah, ini kalau menurut kalian ya, kalian ada tanggapan nggak untuk orang-orang atau masyarakat yang golongan atas atau golongan menengah atau setidaknya masih mumpuni gitu untuk mampu menolong mereka? Ada nggak solusinya gitu untuk mengurangi angka-angka yang masih kategori ini masih banyak gitu? Kalian ada saran nggak bagaimana strategi? Bukan maksudnya strategi dari pemerintah gitu dengan harapan kedepannya gitu agar mengurangi jumlah begini yang
sebanyak ini. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Misalnya kayak, wah ini kan perusahaan ini terkenal karena kekayaannya gitu. Jadi kita itu coba kita melakukan kontak atau interaksi dengan perusahaan ini agar perusahaan itu mau untuk membantu sedikit dari harta yang dimilikinya gitu, agar orang-orang mampu yang di sekitarnya itu mampu terangkat sedikit gitu, walaupun tidak secara penuh. Misalnya ya kurang lebih kayak gitulah. Ada yang mau menyampaikan nggak? Misalnya kayak Bim, ini kalau menurut gua ya, misalnya kayak RT gitu, kayak ketua RT itu seharusnya juga nggak apa-apa Bim melakukan penggalangan dana, maksudnya kayak ketua RT itu kayak melakukan maksudnya bukan pemungkutan biaya, maksudnya kayak penggalangan dana seikhlasnya gitu di masing-masing kompleks, seikhlasnya aja ya, kurang lebih kayak gitu Bim. Jadi biar masyarakatnya itu sedikit terangkat. Nah kalian ada nggak saran-saran gitu mengenai hal ini itu agar kota kita ini itu bisa berkurang angkanya, yang juta ini menjadi minimal ribuan atau enggak ratusan gitu. Ya, ada yang mau menyampaikan argumen? Kesha, Paris, atau enggak Rangga gitu? Pendapat kalian aja mengenai angka yang besar ini tuh gimana gitu menurut kalian? Solusinya agar angka ini bisa berkurang. Kalau menurut gue gini, gue kan suka lihat tuh ya, kalau di sekeliling gue kayak Pak RT, RW gitu kan. Nah itu paling sifatnya perorangan aja kayak gitu, kayak individual aja. Maksudnya mungkin ada ria kan. Jadi kalau misalnya bantu paling diem-diem aja. Cuman kalau tentang kayak Pak RT bagi-bagiin kayak bantu-bantu sama tetangga yang membutuhkan sih, gue kurang ngeliat sih kayak gini. Maksudnya jarang aja gitu. Maksudnya jarang ya yang melakukan hal ini ya? Ya, dan bahkan yang gue lihat pun kalau organisasi-organisasi itu paling cuma karena berbuat kebaikan gitu, biasa gitu, nggak gue lihat kayak persaudaraan sesama manusia gitu sih. Oh, yoi, bener juga sih kata lo. Ya wes lah, ya setidaknya udah ada yang berargumen lah ya. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Kalau tidak ada, bakal dilanjutkan ke daerah pedesaan dan juga materi selanjutnya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tris, Padel, coba Raga gitu? Kagak ada. Nggak ada gitu. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, daerah pedesaan berikutnya. Daerah pedesaan ini terdapat 17,28 juta. Nah, ini cukup gimana ya? Iya, kalau daerah desa sih sebenarnya gimana ya? Solusinya sih tinggal menurut gua tinggal adanya kuat aja rasa saling berkesinambungan, maksudnya kayak kesadaran diri kita itu, misalnya kayak udah tahu tetangga kita lagi mengalami kesusahan, setidaknya dibantu gitu, walaupun enggak 100% atau menyeluruh gitu bantuannya, tapi setidaknya udah meringankan sih menurut gua kayak gitu. Bukan berlaku untuk desa doang sih, sebenarnya kota maupun juga seluruh yang ada di daerah Indonesia ini juga, kalau mereka memiliki keterikatan atau kekukuhan hati yang sangat kuat, mas harusnya bisa aja untuk mengurangi atau mengompres angka-angka yang menurut gue ini kategorinya masih cukup banyak gitu loh untuk diperhatikan secara seksama. Menurut gue kayak gitu. Ya tapi ini kan berdasarkan data BPS dari tahun 2016 kan, gue nggak tahu ya kalau 2021 ini kan berhubung juga corona sekarang, apakah mengalami peningkatan yang sangat pesat apa tidak tahu. Gue juga belum dapat argumen lagi data spesifikasinya juga. Kurang lebih seperti itu. Yowes, kita lanjut lagi ya materinya. Nah, ini kita berikutnya adalah melakukan observasi gitu. Nah, observasi ini itu adalah kayak kita itu melakukan penelitiannya tadi gitu. Nah, melakukan penelitiannya tadi itu kita kayak terdiri dari melakukan pengamatan, wawancara, terus juga tujuan wawancaranya itu ntar buat apa gitu. Jadi ya kita itu pertama mengamati dulu orang-orangnya Duafa itu kayak gimana, secara dia itu kayak gimana kondisinya, keadaannya, dan juga semacamnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ntar baru kalau kita udah mengamati, kita melakukan wawancara. Nah, wawancara itu kita melakukan
interaksi antara narasumber dan juga individunya itu tadi gitu. Maksudnya kayak kita melakukan wawancara dengan orang kaum duafa itu tadi, kayak mengenai keadaannya sekarang kayak gimana, terus dia melakukan kerjanya seperti apa, terus juga tanggungan dia sebagai kepala keluarga mungkin gitu, atau orang yang dia miliki untuk saat ini itu ada berapa gitu, kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi tujuan wawancara. Nah, tujuan wawancara ini adalah untuk mengkaji sejumlah topik informasi untuk mengenai aspek-aspek kehidupan keluarga duafa. Nah, ini maksudnya adalah kita itu tujuannya itu adalah untuk mengkaji, meneliti atau menelaah suatu kaum duafanya tadi itu berdasarkan dari aspek-aspek kehidupan yang kriteria tadi seperti tadi, kayak keadaannya seperti apa, terus kita kaji semuanya secara runtut, terus kita kumpulkan kata-katanya itu menjadi satu perpaduan kata yang utuh dan kokoh agar bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang sangat baik, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kurang jelas ya. Iya, ini kayaknya maksudnya berdasarkan dari pemahamannya ya, kayak what have we do, nah itu apa yang harus kita lakukan gitu, mengenai dari tanggapan kita mengenai kaum duafa ini tadi gitu. Kita kayak harus melakukan apa gitu agar kaum duafa ini tuh bisa terangkat minimal gitu. Maksudnya kayak sedikit terbantu dari keadaan yang seharusnya sedikit terbantu menjadi derajatnya atau keadaannya meningkat secara signifikan gitu. Jadi dia mendapatkan kemakmurannya tersendiri gitu. Jadi intinya mereka itu udah bangkit dari yang keadaan buruk menjadi keadaannya sedikit lebih baik, kurang lebih seperti itu. Nah, ini berikutnya lagi adalah kaum duafa. Nah, golongan duafa itu apa sih? Kalau berdasarkan dari PPT ini adalah kaum duafa itu adalah miskin, tidak berdaya, tertindas, penderitaan terus-menerus dan lemah. Menurut gua sendiri ya memang kaum duafa itu kategorinya ya seperti ini. Cuman mereka itu sebenarnya tidak seharusnya mendapatkan hal ini. Menurut gua, kaum duafa itu seharusnya mendapatkan perhatian khusus, atau kayak intinya kesadaran diri kita itu harusnya bangkit gitu ketika udah tahu kalau misalnya kaum duafa ini benar-benar membutuhkan kita gitu. Seharusnya kita itu lebih menunjukkan rasa solidaritas kita yang tinggi gitu kan terhadap mereka, agar mereka itu tidak merasa disampingkan, diasingkan, dan juga bahkan pun tertindas gitu, tidak seperti diakui oleh masyarakat pada umumnya. Menurut gue sih tanggapannya seharusnya kayak gitu. Ini seharusnya sih ya memang maknanya kayak begini, cuman kayak gimana ya, gue nggak bisa aja sih nyampein kok yang kayak gini sih. Oke, kita lanjut ya. Oke, berikutnya lagi adalah bertransformasi menjadi sebuah keluarga yang sakinah. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita sudah membantu mereka tadi, yang awalnya mereka mengalami keterpurukan ekonomi, terus juga mengalami berbagai kontroversi berupa masalah kehidupan sosialnya yang benar-benar membutuhkan bantuan kita itu kalau kita membantu mereka, insya Allah sih jauh dari kata mustahil itu nggak bakal mungkin, atau ya intinya semacam itulah, nggak bakal mungkin. Kalau kita membantu orang itu nggak bakal ada hasilnya, itu nggak bakal mungkin. Menurut gue pasti ada hasilnya, walaupun nggak secara penuh gitu. Pasti ada sisipan-sisipan kebaikan kita yang terbagi kepada mereka gitu. Nah, jadi setelah kita membantu mereka, harapannya mereka itu bisa mendapatkan keadaan yang lebih baik gitu. Maksudnya dari keluarga sakinah ini adalah keluarga yang baik, keluarga yang runtut, keluarga yang utuh,
maksudnya kayak keluarga yang masih bisa tersenyum ria walaupun keadaannya yang tidak memungkinkan kita gitu. Jadi harapannya adalah kita ini kan sebagai mahasiswa juga kita ingin gitu orang-orang di sekitar kita itu merasakan kebahagiaan gitu. Walaupun juga kita sendiri terkadang juga memiliki kekurangan yang kita tidak ketahui secara harfiah gitu. Tapi intinya kita itu butuh gitu senyuman atau kesenangan juga dari orang-orang yang membutuhkan dari bantuan kita juga gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut ke teknik penyusunan proposal. Nah, ini kalau kita udah selesai mengenai diskusi ini tadi, kita akan berlanjut ke setelah UTS tadi itu kan ntar kita kerja lapangan. Nanti kalau kita udah kerja lapangan, insya Allah dalam waktu seminggu kita bakal fix untuk melakukan kerja lapangan seminggu kurang lebih. Ntar baru setelah seminggunya itu kita akan memulai sedikit merangkai buku proposal yang disuruh kita tadi oleh Pak Tis tadi kan kurang lebih kayak gitu, agar kita cepat-cepat selesai dan juga cepat-cepat bisa mengumpulkan agar agar UAS kita itu bisa fokus nantinya, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih kita yang dilakukan di sini adalah penghimpunan dana gitu kan, secara konvensional dan juga filantropi Muhammadiyah. Nah, ini Muhammadiyah ini sebagai bagian dari organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki peran dalam mengurangi kemiskinan. Nah, jadi Muhammadiyah ini, kampus kita yang tercinta ini memiliki peran juga gitu. Memiliki peran juga dalam bentuk organisasi sosial kemasyarakatan. Yaitu adalah kita itu organisasi yang ada di Muhammadiyah itu bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Ya walaupun tidak berdampak besar, tapi kan setidaknya udah mengurangi angka-angka yang fantastis tadi, yang ada di perkotaan terutamanya, agar keluarga yang membutuhkan tadi itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya seperti yang kita alami saat ini. Gitu. Walaupun untuk saat ini sih kita juga jauh dari kata bahagia, banyak orang yang udah intinya berat lah yang gue jelaskan gitu. Terus berikutnya lagi adalah mendirikan amal usaha Muhammadiyah atau AUM. Jadi kita itu kayak mendirikan sebuah usaha atau kayak penggalangan dana gitu, mungkin kurang lebih seperti itu yang gue tangkap dari makna ini. Kayak kita itu melakukan acara amalan. Nah, ya itu maksudnya kayak acara amalan, kayak kita itu mengumpulkan dana-dana seikhlasnya, baik itu kita penggalangan dana dari kita patungan sendiri atau maupun juga penggalangan dana dari kemasyarakatan, kurang lebih seperti itu. Terus gerakan yang dilakukan Muhammadiyah merupakan cerminan dari pemahaman teologi Al-Maun. Nah, ini maksudnya adalah gerakan yang kita lakukan di Muhammadiyah ini itu adalah berdasarkan dari teologinya Al-Maun tadi. Kan yang Al-Maun tadi kan menjelaskan tentang masyarakat atau orang yang membutuhkan bantuan kita gitu, berdasarkan dari kesimpulan ayat yang kita baca kemarin kan, kurang lebih seperti itu. Karena banyak orang yang yatim piatu, terus banyak golongan-golongan lainnya yang membutuh bantuan kita, agar mereka itu juga mendapatkan kebahagiaan mereka tersendiri gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Terus urgensi proposal dalam kegiatan pemberdayaan. Nah, ini mengelola kegiatan pemberdayaan hampir sama dengan mengelola lembaga-lembaga modern lainnya, meski motivasinya berbeda. Ya, maksudnya ini adalah kita itu melakukan kegiatan pemberdayaannya ini dengan tujuan untuk melakukan introvert atau pemikiran kita sendiri itu maksudnya kayak kita itu mikir gitu, kalau kita itu sebagai mahasiswa yang modern untuk saat ini itu kita juga harus menjauhkan keegoisan kita itu dari kepentingan pribadi kita sendiri gitu. Kita juga harus peduli kepada orang-orang sekitar, kita juga harus peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kita juga harus peduli unjukkan rasa solidaritas kita itu kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Karena seperti yang tadi aku katakan tadi, kita itu tidak akan pernah tahu bantuan yang akan kita dapatkan nanti itu akan seperti apa.
ke depannya. Walaupun kita membantu orangnya sekarang tidak mendapatkan hasil yang maksudnya kita tidak mendapatkan hasil yang sekarang ini, tapi kita nggak tahu ntar ke depannya itu kayak gimana gitu. Apakah kita akan mendapatkan berupa kebaikan seperti tiba-tiba kita menjadi kaya, kita tidak tahu kan. Banyak sekali aspeknya gitu. Terus pemberdayaan masyarakat atau keluarga harus dilakukan dengan manajemen modern. Nah, ini pemberdayaan masyarakat. Manajemen modern ini maksudnya adalah kita itu kayak melakukan pemberdayaannya itu dengan kayak kita itu mengumpulkan dana, terus kita itu mengatur gitu dengan secara baik dana-dana kita tadi itu untuk memberikan apa kepada masyarakat yang kita kita bantu tadi. Intinya kayak gitu. Kita kayak misalnya kayak kita mendapatkan dana sebesar sekian. Nah, kira-kira kita itu ntar untuk membeli apa ntar agar mereka itu terbagi secara rata gitu. Jadi tidak ada masalah kesimpang siuran seperti kekurangan apa seperti itulah. Terus ada siklus perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan juga kegiatan pemberdayaan keluarga duafa dikelola dengan pendekatan modern dan terukur. Nah, ini maksudnya kita itu kayak melakukan perencanaan, terus persiapan, dan pelaksanaan dan juga serta pemantauan dan hal-hal semacamnya. Kita itu kayak melakukan kayak nah ini sebenarnya udah kategori sih udah mendekati terjun lapangan juga sih sebenarnya menurut gua. Kayak kita itu udah harus melakukan apa, melakukan ini, melakukan itu agar kita itu juga membantu mereka tuh secara maksimal gitu. Juga kurang lebih seperti itu. Intinya kalau kita udah merencanakan hal-hal semua yang disuruh tadi ini dengan baik, dengan matang, insya Allah sih semuanya akan berjalan dengan baik dan juga hasilnya akan memuaskan agar mereka itu dengan tujuan agar kita itu bisa membantu mereka dengan baik dan juga maksimal. Kurang lebih seperti itu. Terus kaidah dalam penyusunan proposal pemberdayaan keluarga duafa. Kegiatan ini disusun secara berkelompok. Tujuan dakwah lapangan ini adalah menyiarkan kampus dan dakwah Muhammadiyah melalui program pemberdayaan masyarakat. Setiap kelompok membuat proposal pemberdayaan keluarga ekonomi dan melakukan fundraising sehingga terhimpun dana untuk melaksanakan program gitu. Jadi maksudnya kita ini kegiatan ini kan disusun jalan kelompok. Jadi maksudnya itu kan kita juga udah dibagi kelompok, misalnya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok semacamnya lah. Jadi maksudnya keempat kelompok itu kan udah dibikin gitu. Jadi kegiatan ini tujuannya itu untuk berkelompok. Nah, tujuannya untuk kelompok itu untuk apa ya? Untuk menyiarkan kampus kita ini dalam pemberdayaan masyarakat itu kita menunjukkan gitu kalau kampus Muhammadiyah ini itu mampu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan itu, mampu untuk juga menaikkan derajat atau mampu menaikkan golongan-golongan atau orang-orang yang membutuhkan menjadi orang yang sedikit lebih makmur gitu dan semacamnya. Nah, terus setiap kelompok membuat proposal pemberdayaan ekonomi keluarga, maksudnya itu kayak setelah kita membantu atau mewawancarai mereka tadi itu, kita kemudian masing-masing kelompok itu kita juga melakukan pembukuan tadi itu atau proposal untuk mengenai tugas kita nanti, kurang lebih seperti itu. Nah, ntar baru melakukan fundraising atau penggalangan dana sehingga terhimpun dana untuk melaksanakan program. Jadi maksudnya kita itu kayak melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana itu ada dua, serah kalian ingin kalian PT-PT atau patungan dari kalian masing-masing atau tidak. Terus yang kedua adalah melakukan penggalangan dana secara ikhlas dan juga sukarela di lembaga kemasyarakatan, kurang lebih seperti itu. Ya, ini sisanya sih menurut gua tinggal kayak strukturnya aja apa yang kita akan bukukan nanti, kurang lebih seperti ini. Dan iya, kurang lebih seperti tadi itu adalah pembukuan yang akan kita lakukan nanti. Nah, ini adalah kemungkinan slide terakhir. Program pemberdayaan keluarga duafa dan budget anggaran pemberdayaan. Nah, untuk kegiatan dakwah lapangan, rencana keluarga itu terdiri dari 1, barang dan jasa yang diserahkan kepada keluarga duafa dengan minimal 95% dari total penghimpunan dana. Nah, itu maksudnya adalah
kita itu membantu mereka itu kita menyerahkan hasil dari patungan atau penggalangan yang kita lakukan tadi itu 95% kita berikan kepada kaum duafanya tadi. Nah, yang kedua itu kebutuhan sekretariat kelompok dengan nilai maksimal 5% dari total penghimpunan dana. Nah, 95%-nya tadi kan kita berikan atau kita serahkan kepada keluarga duafa tadi. Nah, 5% ini adalah untuk kelompok kita tadi itu. Maksudnya kayak yang seperti yang dikatakan Bapak Tes kemarin, ya 5%-nya ini kita ambil untuk pembukuan, terus juga printer dan lain semacamnya. Intinya tidak ada yang terbuang sia-sia duitnya. Jadi 100% dibutuhkan, maksudnya 100% itu berguna dengan maksimal gitu. Jadi tidak ada yang memanfaatkan uang sisa dari penggalangan dana tadi itu. Terus sedangkan untuk rencana penerimaan bisa terdiri dari satu, dunia bisnis atau industri, terus lembaga filantropi, yang ketiga instansi pemerintah, dan empat perseorangan. Nah, ini maksudnya adalah kita itu menerima bantuan atau kayak menerima berupa sumbangan atau penggalangan dana sosial tadi kita itu dari mana gitu. Apakah ada yang mau industri yang secara sukarela untuk membantu penggalangan kita nanti, kita tidak tahu. Terus yang kedua, lembaga filantropi. Nah, maksudnya kayak lembaga-lembaga yang cenderung kayak bersimpati secara penuh lah. Kalau menurut gua sendiri, kalau pengertian aslinya sih gua kurang tahu pasti. Jadi yang sedikit mengambil tanggung jawab mengenai kaum duafa tadi. Terus yang ketiganya adalah instansi pemerintah. Ini dari pemerintahnya sendiri. Kalau ini mah dari pemerintah sendiri, apakah pemerintah mau campur tangan mengenai pembantuan keluarga duafa yang akan kita lakukan nanti apa tidak, kita tidak tahu. Terus yang keempat ini adalah perseorangan. Jadi itu adalah masing-masing dari kelompok kita, maksudnya masing-masing dari kita ini tuh kita seperti apa maunya gitu. Kayak kita ingin menggalang seperti beras atau apa, itu masing-masing dari kalian sendiri, ya kurang lebih kayaknya seperti itu ya oke. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itulah pembahasan kita untuk saat ini. Oke, udah recording kan, udah kerekam. Kayak gue ngucapin terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir hari ini. Insya Allah kita bakal terjun ke lapangan setelah UTS nanti. Gue nggak tahu secara pasti kapan waktu yang tepatnya. Kita juga tinggal nunggu informasi selanjutnya aja dari Zanuba. Karena kan harapan kita ini kan agar semuanya bisa hadir, dapat nilai itu memuaskan masing-masing, bisa juga intinya kita itu harapannya itu adalah kita itu bisa dapat memuaskan gitu. Jadi kita itu bisa senang bersama dan juga kayak nggak ada gitu rasa iri atau misalnya kayak wah si ini kok dapat ini kok gua enggak gitu. Gue pengen semuanya itu dapat nilai yang memuaskan. Udah, intinya itu aja. Gue ngucapin terima kasih kepada kalian yang kayak Keisha, Faris, Padel, Rangga udah bisa hadir ya. Untuk saat ini walaupun juga gue udah banyak menyita waktu kalian. Iya, makasih ya semuanya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bim. Ya, makasih juga Keisha, Faris. Del. Udah hadir ya, makasih ya semuanya. Del. Berikutnya ini adalah cuplikan berupa ketika kelompok kami sedang melakukan pembelian sesuatu untuk dijadikan sebagai sembako. Dalam kegiatan lapangan ini itu kita membagi menjadi dua kelompok, yang dimana kelompok kami itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah kelompok pencari dan juga keduanya itu adalah kelompok yang bagian
menguruskan marketing seperti pembelian sembako seperti ini. Saya selaku ketua diamanahkan untuk mencari anggota atau orang yang duafa yang ingin kami wawancarai. Sedangkan beberapa anggota kami itu ditugaskan untuk membeli beberapa sembako yang ditujukan untuk memberi bantuan kepada orang yang kita wawancarai tersebut. Saya selaku ketua juga meminta maaf terhadap masalah kurang maksimalnya video mengenai ketika terjun lapangan. Menurut saya cuma hanya itu saja mengenai masalah pelaksanaan lapangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih dan selamat menonton kembali. Siang, Mbak. Apa kabar Pak De? Sehat, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nama Pak De siapa ya? Pak Sayo, Pak Sayo. benar namanya tuh. Bapak usianya berapa? Kelahiran 62, 62. sama sekarang 50 ya. Bapak tinggal di sini sejak kapan? Udah di sini udah 15 tahun di sini. 15 tahun. Iya. Dengan siapa? Hah? Dengan siapa? Sama teman-teman, Teman-teman udah semua nih. yang tinggal di sini Dia tuh kita semua. semua. Yang satu pulang kampung, yang tiga narik. Oh, sama teman-teman ya? Iya. Pak De, pendidikan terakhir Pak De apa? Ya cuma narik becak doang. Narik beca ya? Iya. Dari Pak De. Dari dulu. Dari dulu. Ya dari zaman Pak Soeharto masih presiden di sini. Lama di sini saya. Pak De udah jadi menarik beca ya? Iya, Menarik beca. harus bisa. Pak De menemukan kesulitan nggak di masa sulit seperti ini? Ya sekarang gua ada, sekarang tuh susah banget hari dulu sekarang. Hari kadang-kadang 2 kali, 3 kali narik itu. Sulit ya? Iya sulit. Pelanggan banyak yang datang? Ya sekarang udah ada yang kerja online sekarang. Online ya? Iya. Jadi, serba ini ya, cepat dan Iya. jarang yang Jarang yang keluar sekarang. makasih Pak De. Kalau dulu yang sebelum corona tuh banyak sewa sebelum corona. Nah kan ada yang kerja, ada naik mobil, turun naik beca gitu. Biasanya per hari berapa orang? Apanya? Berapa yang naik beca? Oh, ya nggak tentu, kadang-kadang ya ada 10 orang, ada 9 orang, ada yang lebih. Kalau sekarang tuh 3 orang, paling mentok 4 orang. Jauh ya perbandingannya? Iya, jauh. Dulu ya Pak De, makasih ya. Iya, ya, sama-sama, Hari ya. ini ya. Menurut saya yang bisa kita petik dari wawancara kali ini adalah kita ini itu harus bisa untuk terus maju, pantang menyerah, dan juga terus bekerja keras sampai kapanpun itu. Karena di usia yang kita masih muda ini itu justru malah masa-masa yang dimana kita itu memiliki tenaga yang mumpuni untuk berkarya dibandingkan dengan usia kita nanti sekitar 20 sampai 30 tahun nanti. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur kita di masa hidup kita ini dan berhentilah untuk membuang waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna atau memberikan manfaat bagi diri kita. Selain itu, yang bisa kita ambil dari wawancara ini, yang diwawancarai oleh Pak Saryo ini adalah kita itu jangan pernah melupakan sekali-sekali teman-teman yang kita kenal atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Beliau mengatakan bahwa dia merantau ke Jakarta ini tuh bersama dengan teman-temannya.
walaupun beberapa temannya masih ada yang di kampung, tapi beliau di sini tinggal bersama temannya. Beliau mengatakan bahwa temannya itu selalu ada dengannya baik dalam keadaan apapun itu. Makanya menurut beliau itu temannya itu adalah sosok yang spesial gitu bagi dia. Karena sampai saat ini itu dia selalu ditemani dalam keadaan apapun itu. Selain itu, pesan moral yang bisa diambil dari wawancara kali ini adalah kita itu jangan pernah sekali-kali terlalu lama melihat ke atas, tetapi juga tengoklah sekitar kita dan juga jangan lupalah untuk merunduk sekalipun itu. Karena kita itu tidak akan mungkin berada di mana di saat dan kapanpun itu. Selain itu situasi yang bisa dikatakan di mana saat ini kita ini tuh masa tercukupi, tapi kita itu tidak tahu kedepannya itu seperti apa. Jadi alangkah baiknya kita itu selalu rendah hati dan juga selalu mau untuk menolong orang dimanapun kita berada dengan hati yang tulus dan juga ikhlas. Menurut saya hanya itu saja pesan moral yang bisa diambil dari wawancara kali ini bersama dengan Pak Saryo. Mudah-mudahan Pak Saryo dengan umur yang saat ini itu selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang melimpah agar beliau masih bisa untuk terus menafkahi keluarganya yang berada di kampung. Sekian, menurut saya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. So cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.